Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif dan tips bermanfaat lainnya. Pernahkah kamu merasa dunia seperti sedang menguji batas kemampuanmu? Seolah-olah setiap tantangan datang silih berganti tanpa memberi jeda untuk bernapas. Dalam keheningan malam, ketika lampu-lampu mulai redup dan suara-suara mulai menghilang, terkadang kita hanya ditemani oleh pikiran-pikiran yang berputar di kepala. Saat itulah, kita mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan? Atau, apakah aku cukup kuat untuk melewati semua ini? Saat masalah datang bertubi-tubi, seakan tak ada ruang untuk bernapas. Setiap beban terasa menumpuk, membuat pundak semakin berat. Kadang, kita merasa sendirian, seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Tekanan dari pekerjaan, keluarga, atau bahkan dari diri sendiri, bisa membuat kita merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Di saat seperti itu, ada kekuatan tersembunyi yang sering terlupakan, bisikan pada diri sendiri. Bisikan ini bukan sekadar suara kecil, melainkan suara hati yang mampu menenangkan badai di dalam pikiran. Seringkali, kita terlalu sibuk mendengarkan suara dari luar, hingga lupa mendengarkan suara dari dalam diri sendiri. Ya, self-talk, kekuatan kata-kata yang kita ucapkan dalam hati, bisa menjadi senjata ampuh menghadapi kerasnya dunia. Kata-kata sederhana seperti, aku bisa, aku berharga, atau aku pantas bahagia, dapat menjadi pelindung dari serangan pikiran negatif. Self-talk bukan hanya tentang menghibur diri, tapi juga membangun pondasi kepercayaan diri yang kokoh. Sebelum membaca lebih lanjut, coba pejamkan mata sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan biarkan dirimu merasakan setiap detik keheningan. Bayangkan semua beban perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang menyejukkan hati. Rasakan hembusan napasmu, dan bisikkan kata-kata positif pada dirimu sendiri. Apa yang kamu rasakan? Mungkin ada sedikit kelegaan, atau bahkan harapan baru yang mulai tumbuh. Kata-kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, terutama saat dunia terasa gelap dan sunyi. Seringkali, kita tak menyadari betapa besar pengaruh pikiran terhadap tindakan kita. Pikiran yang dipenuhi keraguan dan ketakutan bisa membuat langkah kita terasa berat. Namun, ketika kita mulai mengubah cara berbicara pada diri sendiri, perlahan-lahan kita pun mulai mengubah cara kita memandang dunia. Pikiran negatif bisa menjadi racun yang melumpuhkan semangat. Ia merayap perlahan, mengikis kepercayaan diri, dan membuat kita ragu melangkah. Namun kabar baiknya, kita punya kendali untuk memilih kata-kata yang ingin kita dengar dan percayai. Sebaliknya, self-talk positif mampu membangkitkan kekuatan terpendam dan membantu kita melewati masa sulit. Dengan membiasakan diri berbicara positif, kita menanamkan benih harapan dan keberanian dalam hati. Setiap kata yang kita ucapkan pada diri sendiri adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita telusuri kisah inspiratif tentang kekuatan self-talk yang mengubah hidup seseorang. Karena di balik setiap bisikan di tengah gelapan, selalu ada harapan yang menanti untuk ditemukan. Bayangkan seorang pria bernama Andy. Ia adalah sosok yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah, suami, dan sahabat yang dikenal sebagai pribadi yang hangat dan pekerja keras. Andy selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya, menjadi panutan bagi anak-anaknya, dan membanggakan orang tuanya. Dulu, Andy pernah berada di puncak kesuksesan. Karirnya cemerlang, ia dihormati di tempat kerja, dan keluarganya tampak harmonis. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan penuh semangat, dan setiap malam pulang disambut tawa anak-anaknya. Hidupnya seolah-olah sempurna, seperti yang diimpikan banyak orang. Ia merasa dunia ada di genggamannya, dan masa depan tampak cerah. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Tanpa peringatan, badai besar menerjang kehidupannya. Bisnis yang ia bangun bertahun-tahun tiba-tiba hancur karena krisis. Ia kehilangan banyak uang, dan tekanan demi tekanan, membuat hubungannya dengan keluarga mulai merenggang. Rumah yang dulu penuh canda tawa, kini dipenuhi kecanggungan dan pertengkaran kecil. Dunia Andy yang semula penuh warna, mendadak menjadi kelabu. Ia merasa benar-benar sendiri, terpuruk dalam jurang keputusasaan yang dalam. Setiap hari terasa berat, dan malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Pikiran-pikiran negatif mulai menggerogoti dirinya, membuatnya merasa tidak berdaya. Ia mulai bertanya-tanya, apa aku gagal? Apakah aku tidak berguna? Apakah hidupku sudah hancur?
Kalimat-kalimat itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak, menghantui setiap langkahnya. Andi merasa terjebak dalam lingkaran kegagalan dan kesedihan, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Suatu hari, di tengah keterpurukannya, Andi memutuskan untuk menenangkan diri di sebuah taman. Ia duduk di bangku kayu, membiarkan angin sepoi menerpa wajahnya. Di tengah keheningan, ia mendengar suara gemericik air mancur dan kicauan burung. Perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Suara-suara alam itu menenangkan, seperti bisikan lembut yang menyejukkan hatinya. Ia pun mencoba mendengarkan lebih dalam apa yang ingin dikatakan oleh hatinya sendiri. Saat itulah, Andi mulai bicara pada dirinya sendiri, bukan dengan kata-kata menyalahkan atau meratapi nasib, tapi dengan kalimat-kalimat positif dan membangun. Ini bukan akhir dari segalanya. Aku masih punya keluarga yang menyayangiku. Aku pasti bisa melewati ini. Awalnya terasa aneh, seperti berbicara dengan orang lain di dalam kepalanya. Namun, Andi terus melakukannya. Ia mengganti setiap pikiran negatif dengan afirmasi positif. Perlahan, ia merasakan perubahan. Kisah Andi mengingatkan kita pada Sarah, seorang mahasiswi yang selalu meragukan kemampuan dirinya. Sejak awal kuliah, Sarah sering merasa dirinya tidak cukup pintar atau berbakat dibandingkan teman-temannya. Ia kerap membandingkan pencapaiannya dengan orang lain, sehingga rasa percaya dirinya semakin menurun. Setiap kali ada tugas besar atau presentasi, ia merasa cemas dan takut gagal. Pikiran-pikiran negatif seperti "aku pasti salah bicara" atau "aku tidak akan bisa" terus menghantui benaknya. Ia takut presentasi, grogi saat ujian, dan merasa tidak percaya diri. Bahkan, sebelum masuk kelas, Sarah sering merasa perutnya mulas karena gugup. Ia juga sulit tidur semalam sebelum ujian, membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Teman-temannya mungkin melihat Sarah sebagai sosok yang pendiam, padahal di dalam hatinya, ia sedang berjuang melawan rasa takut dan keraguan yang besar. Namun, Sarah menyadari bahwa pikiran negatifnya hanya akan membuatnya semakin terpuruk. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku selalu meragukan diriku? Apakah aku tidak layak untuk sukses?" Dari pertanyaan-pertanyaan itu, Sarah mulai mencari cara untuk mengubah pola pikirnya. Ia membaca buku tentang pengembangan diri dan mendengarkan podcast motivasi, berharap bisa menemukan solusi untuk mengatasi keraguannya. Ia pun mulai mempraktikkan self-talk positif. Setiap pagi sebelum berangkat kuliah, Sarah berdiri di depan cermin dan mengucapkan kalimat-kalimat penyemangat untuk dirinya sendiri. Ia menulis afirmasi di buku catatannya seperti, "Aku mampu belajar hal baru, dan aku pantas mendapatkan kesempatan ini." Perlahan, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali rasa ragu datang, Sarah akan berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah mempersiapkan ini dengan baik. Aku bisa melakukannya. Aku percaya pada kemampuanku." Ia juga belajar untuk mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya sebelum menghadapi situasi yang menegangkan. Dengan latihan yang konsisten, Sarah mulai merasa lebih tenang dan yakin setiap kali harus tampil di depan umum. Hasilnya, Sarah berhasil mengatasi rasa takutnya dan tampil percaya diri. Ia mulai aktif bertanya di kelas, berani mengambil peran sebagai pemimpin kelompok, dan tidak lagi menghindari tantangan. Teman-temannya pun mulai memperhatikan perubahan positif pada diri Sarah, dan beberapa dari mereka bahkan terinspirasi untuk mencoba self-talk positif juga. Ia bahkan terpilih menjadi mahasiswa terbaik di kampusnya. Perjalanan Sarah dari ragu menjadi percaya membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, seperti berani berkata hal baik pada diri sendiri. Setiap orang punya potensi untuk berkembang, asalkan mau percaya dan berusaha. Kisah inspiratif lainnya datang dari legenda basket, Michael Jordan. Tahukah kamu bahwa di balik kesuksesannya, Jordan adalah seorang yang sangat percaya pada kekuatan afirmasi? Ia selalu mengulang-ulang kalimat positif dalam hati seperti, "Aku bisa melakukannya, aku yang terbaik, dan aku akan menang." Afirmasi-afirmasi itu bukan hanya kata-kata kosong, tapi keyakinan yang tertanam kuat dalam dirinya. Hasilnya, Jordan berhasil menorehkan sejarah gemilang di dunia basket. Lalu, bagaimana cara mempraktikkan self-talk positif? Caranya sederhana, mulailah dengan menyadari pikiran-pikiran negatif yang muncul. Kemudian, ubahlah menjadi kalimat-kalimat positif dan membangun. Misalnya, saat kamu merasa gagal,
Ganti kalimat "aku tidak bisa" menjadi "aku akan terus belajar dan mencoba lagi". Saat kamu merasa takut, ganti kalimat "aku tidak berani" menjadi "aku punya keberanian untuk menghadapi ini". Kembali pada kisah Andi. Dengan self-talk positif yang konsisten, ia perlahan bangkit dari keterpurukan. Ia mulai membangun kembali bisnisnya, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan menemukan kembali semangat hidupnya. Andi menyadari bahwa self-talk bukan sekadar kata-kata, tapi kekuatan yang mampu mengubah hidup. Ia belajar bahwa kebahagiaan dan kesuksesan berawal dari pikiran positif dan keyakinan pada diri sendiri. Kisah Andi dan contoh-contoh inspiratif lainnya mengajarkan kita bahwa self-talk adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Mulailah bicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang positif, membangun, dan memotivasi. Ingatlah, kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Yakinlah bahwa kamu bisa melewati masa sulit dan mencapai impianmu. Sekarang, saatnya bicara pada diri sendiri dan ciptakan hidup yang luar biasa. Jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman self-talk kamu di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.